Apakah betul sholat Jumat itu bisa menghapus dosa-dosa? Sholat Jumat adalah merupakan satu yang sifatnya fardu ain, tetapi bagi laki-laki yang balik dan berakal. Sholat Jumat tidak difardu-ainkan kepada perempuan. Jadi ini khusus adalah sholat Jumat khusus bagi laki-laki. Bagi kaum muslimin maka mereka tidak boleh meninggalkan kecuali ada uzur atau halangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada dua dalil yang coba saya kemukakan. Pertama adalah surat Al-Jum'ah yang tadi pada sholat maghrib di rakaat pertama saya bacakan, tetapi ini sebagian saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi diseru oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman. Kira-kira kita termasuk orang beriman apa tidak? Insyaallah kita termasuk orang yang beriman. Idza nudiya lis-sholati, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat, ya. Min yaumil jum'ati, pada hari Jumat. Fas'au, ini fi'il amr. Fas'au, maka segeralah, ila dzikrillah, untuk kita mengingat kepada Allah, artinya memenuhi panggilan itu. Untuk sama-sama kita mandi, kemudian ambil wudhu dan menuju ke masjid guna melaksanakan sholat Jumat. Bisa di masjid, bisa di kantor, di mana saja yang menyelenggarakan sholat Jumat. Wa dzarul bai', nah ini, dan tinggalkan jual beli, tinggalkan segala macam aktivitas kita, baik itu kita sedang sekolah, sedang rapat, sedang kondangan, sedang berdagang, sedang dalam perjalanan, hentikan. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini surat Al-Jum'ah ayat yang ke-9. Jadi di sini digambarkan bahwa ketika kita sedang melaksanakan perdagangan atau urusan dunia, lalu kemudian Allah menyeru dengan datangnya sholat Jumat. Di masjid sudah disetel kaset dan segala macam, apalagi kemudian sudah diworo-woro oleh pengurus DKM sebelum khutbah dimulai, maka kita datang itu untuk melaksanakan sholat Jumat. Perintah Allah itu adalah fas'au ila dzikrillah. Jadi segera kita memenuhi, ya, panggilan Allah tersebut, dan kemudian kita tinggalkan jual beli. Saking pentingnya ini. Lalu kemudian setelah ngurusin dunia dengan berbagai macam aktivitas, lalu muncul ataupun ada panggilan Allah untuk melaksanakan sholat Jumat, kita penuhi. Dan setelah itu kemudian kita boleh untuk fantasi. Maka di ayat berikutnya nanti seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lanjutnya, wa idza qudiyatis sholatu, setelah selesai melaksanakan sholat, fantasiru. Apa itu fantasiru? Bertebaranlah kamu fil ardi, di muka bumi.
fantasiru ila bidzikr. Fa idza qudiyatis salatu fantasiru ila bidzikrillah. Fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Untuk apa kita bertebaran di muka bumi? Untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dagang kembali berdagang, yang sekolah kembali bersekolah, yang rapat lanjutkan untuk rapat dan seterusnya. Tapi kita sudah melaksanakan sholat Jumat. Ini adalah keseimbangan antara hidup di dunia dan urusan akhirat, urusan dunia dan urusan akhirat, begitu Pak. Jadi kalau kemudian kita tidak melaksanakan sholat Jumat, ini berarti kita termasuk orang yang tidak seimbang. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, qala bersabda, as-salatul khamsu, salat 5 waktu, wal jum'atu, dan salat Jumat, ilal jum'ati, ya, wal jum'ati ilal jum'ati, ke salat Jumat berikutnya, kafaratun lima bainahuma malam tuhsal kabair. Jadi sholat 5 waktu dan sholat Jumat yang hari ini ke sholat Jumat berikutnya adalah penghapus untuk dosa di antara keduanya selama tidak melakukan dosa besar. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi maksudnya adalah ketika tidak mempunyai dosa besar, kita itu sholat 5 waktu dan sholat Jumat minggu sekarang dengan minggu yang akan datang itu adalah sebagai kafarat ataupun penghapus dosa di antara keduanya. Nah, ini luar biasa. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim, laki-laki, balik, tahu balik? Ilham? Balik apa? Balik itu sudah dikenai kewajiban berlakunya hukum. Kalau laki-laki sekitar umur 15 tahunan. Kalau perempuan sudah haid seperti itu namanya balik. Jadi kalau sudah balik itu berlaku kewajiban atas seseorang itu. Kalau dia sholat meninggalkan, maka itu kategorinya berdosa, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia belum balik, dia meninggalkan sholat, tidak dihitung sebagai dosa. Seperti itu. Ini apalagi sholat Jumat. Jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat Jumat. Ada satu keterangan yang mengatakan bahwa 3 kali sholat Jumat kita tinggalkan, tetapi tidak mempunyai alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, itu bisa kategorinya adalah hukumnya itu kafir. Kita nggak punya alasan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi kita meninggalkan 3 Jumat berturut-turut. Lah ini kategorinya bahaya. Kita dikatakan kafir. Artinya apa? Bahwa kita ingkar. Saking pentingnya sholat Jumat. Di dalam Islam itu sebetulnya kita itu diperintahkan untuk sholat 5 waktu itu adalah supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala harian. Waktu asar, waktu maghrib, isya, subuh, zuhur, ya, dan asar. Terus kemudian mingguan itu adalah merupakan sholat Jumat. Jadi seperti ibaratnya adalah seminggu sekali kita kumpul. Nah itu dengan sholat Jumat, saking pentingnya seperti itu. Lah kalau tahunan itu berarti Idul Fitri dan Idul Adha. Itu merupakan kongres umat Islam. Kira-kira seperti itu. Jadi dengan sholat Jumat ini kita sekarang sudah tahu bahwa ini adalah hukumnya fardu ain. Fardu ain itu apa? Adalah sebuah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun kecuali ada uzur syar'i. Oh, kalau gitu sholat Jumat boleh ditinggalkan. Boleh tidak kita laksanakan sholat Jumat
ketika kita mempunyai uzur syar'i. Contohnya apa kira-kira? Satu, sakit keras, boleh untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, musyafir, ya itu bisa juga di atas sudah naik pesawat misalnya, kan nggak mungkin kan? Itu boleh untuk tidak sholat Jumat. Atau keadaan perang, kayak misalnya tuh sekarang Soviet Rusia dan Ukraina, mungkin tidak memungkinkan keamanannya, itu uzur syar'i, maka boleh ditinggalkan pada sholat Jumat itu. Atau mungkin hujan deras, banjir bandang dan segala macam, itu juga boleh. Tanpa itu maka tidak bisa sholat Jumat itu ditinggalkan, ya, tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita kemudian karena adanya uzur syar'i tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, maka kita mengerjakan sholat zuhur sebagai gantinya. Jadi kalau sudah sholat Jumat tidak perlu sholat zuhur, tapi di beberapa masjid masih ada, Bang Tonton. Apa itu? Bagaimana penafsirannya? Tidak masalah, silakan saja. Tapi ketika kita sudah melaksanakan sholat Jumat, maka sholat zuhur tidak perlu dilakukan, kecuali orang yang karena uzur syar'i tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, maka sebagai gantinya adalah sholat zuhur. Tapi bagaimana kalau kemudian perempuan melaksanakan sholat Jumat? Boleh pakai kira? Boleh. Di kampung saya dulu tuh ibu-ibu pada ngikut sholat Jumat. Boleh itu pengertiannya bahwa tidak berdosa perempuan melaksanakan sholat Jumat. Jadi bagaimana setelah ibu-ibu juga ikut sholat Jumat? Ya kan dia tersendiri safnya begitu di bagian belakang atau di lantai 2 begitu. Tidak perlu lagi melaksanakan sholat zuhur. Jadi cukup dia sholat Jumat, berarti sudah itu sebagai pengganti. Itu kira-kira. Sudah jelas sekarang? Ilham, sudah jelas ya. Jadi sholat Jumat itu sangat penting dan tidak boleh kemudian ditinggalkan dengan alasan apapun, kecuali memang ada uzur syar'i. Ada yang mau tanya tentang sholat Jumat? Ibu-ibu ada yang mau tanya enggak? Sudah jelas ya? Ya. Kapan Asopa bisa menyelenggarakan sholat Jumat? Nanti kalau seandainya sudah menjadi masjid, maka kita bisa melaksanakan sholat. Jadi masjid itu ada 2, masjid jami dan masjid ghairul jami. Jadi walaupun bangunannya fisiknya masjid, belum dilaksanakan sholat Jumat, itu dikatakan masjid ghairul jami. Tapi walaupun kecil tapi sudah dilaksanakan sholat Jumat, yang penting adalah minimal 40 orang mukim jamaahnya gitu diperbolehkan. Tetapi sepertinya di sini belum urgent ya. Di sini dekat Masjid Al-Muhajirin ya, Jasmine, di sebelah sini dekat Masjid Mampu Thayyibin, kayaknya belum perlu ya, kecuali kalau Asofa mempunyai pondok pesantren yang muridnya banyak memungkinkan itu. Nah, inilah kira-kira. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di kesempatan yang baik ini hanya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya tambahan untuk tahadus bin Ni'mah. Kemarin sudah dites di ronsen di kesehatan saya yang 6 bulan, sudah dikatakan baik dan hasil ronsennya sangat signifikan sehingga obatnya dihentikan. Dan saya merasa memang sehat betul itu. Obatnya dihentikan, udah boleh ngerokok lagi. Alhamdulillah. Yang kedua, saya tahadus bin Ni'mah, besok pagi jam 3 saya berangkat